Ya, shalom semuanya, selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Kita sampai Ulangan pasal 31. Ulangan 31. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni pada hari Pondok Daun, hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku kepada mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?
Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Pada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang lain mengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah ke samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegap hukum. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sudah aku mati. suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukan, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Ya, kita sampai ulangan 31 di mana Musa sudah berumur 120 tahun dan saat kematiannya sudah dekat. Dan kalau kita melihat di sini, Tuhan sudah berfirman kepada Musa bagaimana mempersiapkan setelah dia dipanggil Tuhan. Yang pertama kita melihat di ayat 1 sampai ke 8 bagaimana Tuhan itu di depan orang Israel untuk menepati janjinya, dan dia akan membawa umat Israel ke tanah perjanjian sekalipun pemimpinnya harus berganti, dan Musa akan digantikan oleh Yosua, dan penggantinya jelas Tuhan berfirman pada Musa, yaitu Yosua yang dipilih Tuhan, Yosua yang akan memimpin umat Israel selanjutnya. Kenapa Yosua yang dipilih Tuhan? Ya memang ini hak prerogatif Allah. Tapi kalau melihat kronologi histori dari Yosua, Yosua ini yang dekat dengan Musa, dan Yosua satu di antara dua yang generasinya yang dia bisa masuk ke tanah Kanaan, karena Kaleb dan Yosua inilah yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, yang taat sekalipun semua orang Israel ingin melawan dia, karena dia yang beriman pada Allah. Dan Yosua yang terus dilatih, dikader oleh Musa,
untuk berperang dan memimpin umat Israel ini. Jadi terlihat di sini bahwa Tuhanlah yang berotoritas, yang memilih pemimpinnya dan yang maju di depan, yang menyertai umat Israel dan menepati janjinya untuk orang Israel masuk ke tanah Kanaan, sekalipun Musa harus diganti. Dan ayat 9 sampai dengan yang ke-13 kita melihat bahwa bangsa Israel ini di ayat yang ke-27 sampai dengan 29 itu Musa sudah mengenal bahwa bangsa ini degil hatinya, tegar, tengkuk, dan seringkali melawan firman Tuhan dan memberontak Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Dikatakan di ayat 29, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat buruk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini Musa tahu bagaimana umat Israel yang dipimpin 40 tahun mempunyai hati yang degil, yang suka memberontak Tuhan dan melawan Tuhan, tegar tengkuk. Maka di ayat 9 sampai dengan 13 ini Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, imam-imam ini yang mengangkut tabut perjanjian, dan kepada tua-tua Israel. Musa ini memerintahkan apa yang diperintahkan dengan jelas dikatakan di sini, supaya seluruh orang Israel ini datang menghadap hadirat Tuhan, dan pada hari raya Pondok Daud seluruh bangsa ini berkumpul dan membacakan hukum Taurat. Ya, ini selalu dibacakan hukum Taurat selalu dibacakan oleh para imam ini, dan tua-tua seluruh harus mendengar. Tujuannya apa? Kenapa firman Tuhan dibacakan berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang? Tujuannya apa? Kita melihat di ayat 12 bagian B, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Ini tujuan utamanya, takut akan Tuhan, mendengar firman Tuhan, supaya takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Ya, supaya terus setia, terus mendengar, terus takut akan Tuhan, melakukan dengan setia. Dan inilah salah satu tujuan kenapa ada YouTube Kontekstual Bible Reading. Kami merekam dan dibagikan. Tujuannya jelas, supaya banyak orang percaya untuk mendengar firman Tuhan dan takut akan Tuhan Allah, dan dengan setia melakukan firman Tuhan. Maka kalau kembali pada kemarin pilihan dalam hidup ini, dan di pasal 28 berkat dan kutuk, maka mereka yang mendengar takut akan Tuhan, melakukan dengan setia, merekalah yang diberkati Tuhan. Dan tabel bagaimana diberkati Tuhan sudah disampaikan di Ulangan 28, dan berkat kehidupan di Ulangan pasal 30 kita bisa melihat. Dan ini yang disampaikan Musa sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia mati. Ada pesan wasiat yang utama untuk bangsa Israel, supaya takut akan Tuhan Allah, mendengar, melakukan dengan setia firman Tuhan. Baru ayat 14 sampai dengan 30, bagaimana
Musa mempersiapkan nyanyian. Sebelum dia dipanggil Tuhan, pasal 32 besok kita akan melihat nyanyian Musa. Tetapi di ayat 14 sampai 30 pasal 31 ini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua, berdirilah bersama dengan dia di kemah pertemuan, dan Yosua yang akan dipilih, yang akan mendelegasi kepemimpinan umat Israel dan diteguhkan supaya bangsa ini tahu dan supaya Musa bisa menguatkan Yosua. Dan berulang kali Yosua diingatkan oleh Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, dan Tuhan menyertai. Tidak usah takut, Tuhan yang menyertai. Dan Yosua diberi peneguhan itu, dan saat-saat itulah Musa mulai mempersiapkan satu nyanyian. Dan di ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Diletakkan di mulut orang-orang Israel satu nyanyian, supaya ini menjadi saksiku, saksi Tuhan, supaya nyanyian ini terus dinyanyikan, supaya mengenal kebaikan Tuhan, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Dan ditegaskan lagi di ayat 21, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Apabila ada kesusahan, apabila ditimpa malapetaka, ditimpa kesusahan, dan biarlah nyanyian itu terus melekat, dan mereka menyanyikan apa yang diajarkan Musa. Jadi inilah fungsi dan manfaat kalau kita menduplikasi orang-orang Israel. Salah satu, kita memuji Tuhan, memakai nyanyian yang mengagungkan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan. Maka pada waktu susah pun kita diingatkan bagaimana Tuhan menyertai kita, Tuhan yang terus di depan kita, Tuhan yang menolong kita. Dan ini yang disampaikan Musa untuk menjelang dia dipanggil Tuhan dan diganti oleh Yosua. Amanat teksnya jelas, Tuhan yang membawa umatnya masuk tanah perjanjian dengan pemimpin yang dipilihnya, supaya Israel takut akan Allah. Dan aplikasi hari ini, apakah saya yakin penyertaan Tuhan selalu untuk hidup saya? Apakah saya memimpin agar orang lain takut Tuhan dengan setia? Ya, kita bisa mengkader orang lain untuk menjadi umat yang takut akan Tuhan. Bagi saya, bagaimana saya, saudara, mengajar pemimpin baru? Apa yang kita lakukan untuk pelayanan ini? Biarlah banyak orang melayani Tuhan, memimpin umatnya untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dengan pujian, Ku beri kemuliaan, karena hanya Dia yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan dan hormat.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. There is none like you, Lord. Hallelujah, hallelujah. You are mighty God. Hallelujah, hallelujah. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kuasamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah kita mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui janji-janjinya. Dan kita bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita boleh mengader untuk pemimpin-pemimpin muda. Mungkin itu ada di kantor, mungkin itu ada di pelayanan, mungkin itu ada di keluarga kita. Biarlah kita semua boleh menjadi pemimpin yang mengkader, sehingga anak-anak kita, anak buah kita menjadi pemimpin yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan bagaimana penyertaan Tuhan menyertai hamba-hambanya yang dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Musa, penyertaan Tuhan kepada Yosua, dan kepada para pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk karunia-Mu Tuhan, untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh Tuhan mengkader anak buah Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang punya hati untuk Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kami berdoa secara khusus keluarga-keluarga Gamaliel yang ada di Gamaliel Morning Prayer. Biarlah Tuhan urapi supaya mengkader anak-anak menjadi pelayan-pelayan Kristus kecil yang melayani Tuhan, yang memimpin,
yang hidupnya benar dan membawa dampak bagi lingkungan di mana anak-anak kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.